Salam. Sekali lagi untuk kita semua, salam. Haleluya. Saya percaya ini merupakan hari yang diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki kesehatan, kekuatan, sukacita, dan semangat yang terus-menerus bertambah, diperbaharui, bertambah-tambah. Tidak hanya usia kita yang bertambah hari demi hari, tapi pengalaman-pengalaman baru di dalam Tuhan pun pasti akan terjadi. Namun, sekali lagi namun, kita harus tetap berjalan di jalan yang Tuhan tentukan. Dan itulah firman-Nya yang kita dengar dari waktu ke waktu berikutnya sebagai penuntun dalam kehidupan kita menghadapi pengalaman-pengalaman baru di dalam Dia. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengatasi frustasi. Mengatasi frustasi. Minggu depan judulnya mengatasi depresi. Frustasi dan depresi itu dua pengalaman psikologi yang karena menghadapi berbagai macam kesulitan, tekanan atau apapun namanya, dan semua orang pasti menghadapi itu, frustasi atau depresi. Ada saja yang menjadi sumber atau menjadi penyebab kita mengalami frustasi. Tapi hari ini kita mendengar janji Tuhan, ternyata ada cara untuk meluputkan hal itu. Atau paling tidak, kalau pun kita mengalami frustasi, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapinya. Mari kita buka Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca nas ini supaya dengan membaca ini kita melihat jalan yang ditentukan oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menangani frustasi dengan sebaik-baiknya. Saya ajak saudara untuk membaca secara responsorial. Saya mulai dengan ayat ganjil, ayat yang kelima, lalu dengan merespon dengan membaca ayat-ayat yang genap. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Sekali lagi Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Saya mulai dengan ayat yang kelima. Demikian perkataan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hatimu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sama-sama, dua, ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Haleluya. Saudara-saudara, seperti yang sudah saya singgung tadi, dalam kehidupan kita sehari-hari ada saja yang menjadi penyebab, yang bisa menjadi penyebab frustasi. Frustasi berarti merasa kecewa, bisa juga merasa marah, merasa sedih, merasa kehilangan, merasa tertekan. Itulah perasaan yang kita alami saat kita mengalami dilema, mengalami masalah. Mungkin kita sedang kehilangan atau baru kehilangan, atau harapan kita tidak tercapai, usaha kita tidak berhasil, keinginan kita tidak kita dapatkan. Itu semua merupakan penyebab frustasi. Tak satu pun di antara kita yang bisa selalu terhindar dari rasa frustasi itu.
yang berpikir bahwa kalau sudah pendeta atau menjadi seorang hamba Tuhan, maka mereka akan bebas dari frustasi. Tidak juga Bapak Ibu. Malah seorang pengkhotbah pernah berkata, justru seorang pendeta itu lebih banyak frustasinya daripada yang bukan pendeta. Apa sebab? Sebabnya adalah karena pendeta itu tidak hanya mengurus dunia tempat mereka berada, tapi pendeta juga harus mengurus surga, menyediakan jalan atau menunjukkan jalan kepada orang-orang di dunia bagaimana bisa sampai berjalan dari dunia menuju surga. Jadi pendeta atau singkatnya setiap orang tidak bisa luput dari frustasi, dari kekecewaan. Nah, ternyata firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan tuntunan bahwa kita dapat mengatasi frustasi. Kita dapat mengalahkan rasa frustasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, di ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Dia yang sudah menyelamatkan engkau. Itu yang dikatakan oleh penulis Amsal di ayat 5. Artinya, langkah pertama yang harus kita tempuh untuk mengatasi, untuk menghadapi frustasi, katakanlah karena kita gagal mengerjakan sesuatu, gagal mencapai sesuatu, gagal memperoleh sesuatu, itu sebenarnya diizinkan Tuhan supaya kita belajar satu hal. Belajar satu hal itu ialah tidak mengandalkan pengertian sendiri. Setiap hari kita belajar konsep. Seorang anak kecil mungkin dia belajar tentang konsep makan, minum, bermain setiap hari. Tapi ajaibnya seorang anak dalam tahun pertama, tahun kedua itu meningkat konsep-konsep yang sudah dipelajari. Konsep ini begitu penting kita pelajari. Bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu. Seorang anak yang ingin belajar sepak bola misalnya, bagaimana cara menendang, bagaimana cara menangkap, bagaimana cara menendang supaya tepat kepada sasaran. Itu merupakan konsep dengan harapan satu ketika dia bisa bermain bola dengan baik. Atau seorang pedagang, dia belajar konsep dagangan apa yang perlu dijual, bagaimana cara menawarkannya, bagaimana mencari peluang yang sebesar-besarnya untuk menjual, untuk melakukan bisnisnya dengan baik sehingga dia dapat memperoleh keuntungan melalui bisnisnya itu. Singkatnya, konsep-konsep ini memang kita perlukan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang aktor, belajarlah untuk berakting. Bagaimana supaya penampilan Anda di hadapan kamera betul-betul alami, tidak dibuat-buat. Kalau Anda berpidato di dalam dengan sebuah rekaman elektronik, belajarlah. Walaupun ketika Anda berpidato itu dengan menggunakan teks seperti ini, tapi hasil rekaman saudara tidak nampak. Hasil rekaman itu seolah-olah Anda bicara begitu rupa, seolah-olah tidak melihat teks. Itu konsep yang perlu dipelajari. Dan setiap kita memang tanpa diajarkan pun dengan sendirinya kita belajar untuk itu. Makanya dalam bahasa Yunani ada peribahasa,
mata do guru, roh do sisea. Setiap orang melakukan itu. Dengan mata kita melihat, kita memperhatikan, sekaligus kita mempelajari apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan itu, dan menyimpulkannya di dalam imajinasi kita, sehingga suatu kali kelak kita bisa melakukan hal yang sama. Saudara-saudaraku, tapi di sini kita diperingatkan jangan mengandalkan pengertian sendiri. Memang kita sudah kaya dengan konsep, kita sudah penuh dengan pengetahuan, tapi kata firman Tuhan, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Memang, dan ini bukan bertujuan untuk kita tidak perlu mengembangkan diri untuk mengetahui berbagai hal, bukan itu ya. Jangan salah mengerti. Jangan ambil kesimpulan dengan berkata, oh rupanya Tuhan nanti akan mengajarkan itu kepada aku, maka aku tidak perlu belajar sekarang. Oh bukan. Kita harus belajar, harus mengembangkan diri, mengembangkan berbagai macam keterampilan yang dapat membantu kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, jangan hanya mengandalkan pengertianmu sendiri. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengetahuan kita makin banyak, bagus. Keterampilan kita pelajari semakin meningkat, bagus. Iya, karena pengetahuan itu akan membantu kita untuk mencapai keadaan hidup yang lebih baik, status yang lebih baik, status yang lebih menggembirakan. Keadaan kita akan lebih menyenangkan, lebih membanggakan, lebih membuat kita berhasil. Tapi kata firman Tuhan, jangan hanya mengandalkan pengertian atau pemahaman atau penguasaanmu akan ilmu pengetahuan. Saudara-saudaraku, walaupun kita sudah belajar konsep setiap hari, pengertian, pemahaman kita akan segala sesuatu yang perlu kita pahami itu tetap teratas. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi situasi pelik yang selalu berubah-ubah. Permasalahan yang kita hadapi begitu kompleks, tidak sama. Jadi artinya untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi itu yang sifatnya begitu kompleks, yang berubah-ubah wujud, kita perlu pemahaman baru, kekuatan baru, semangat baru, pengharapan yang baru. Oleh karena itu, kita harus tetap ingat, kita adalah orang yang terbatas. Seorang ilmuwan yang di bidang apapun itu mungkin akan menimbulkan kegaguman bagi orang lain. Betapa hebat, betapa pintar dia. Tapi saya ingin katakan, dia adalah orang yang teratas. Walaupun dia orang pintar, orang yang mengetahui banyak hal, nasihat ini perlu juga untuk dia. Jangan andalkan pengertian sendiri. Itu hal yang pertama. Kalau Anda seorang yang pintar, wawasanmu luas, keterampilanmu banyak, puji Tuhan, itu bagus. Tapi engkau untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi kesulitan, tak cukup hanya untuk mengandalkan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 6 dikatakan, akuilah dia. Siapa gerangan? Itulah Tuhan Yesus. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
membuat engkau berhasil, membuat engkau lulus dalam ujian, membuat engkau menang dalam perlombaan, membuat engkau beruntung untuk berbagai hal yang sedang engkau perjuangkan. Pertama tadi apa? Tidak mengandalkan pengertian sendiri. Yang kedua, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sama seperti pemikiran kita, pengertian kita, kekuatan kita juga sangat terbatas. Ekonomi kita terbatas, kemampuan atau daya beli kita sangat terbatas. Kita ingin baju 3 untuk perayaan Natal, tapi jangankan membeli 3, membeli 1 pun kita sudah kesulitan. Itu hanya sebagai contoh. Tapi ingat, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Engkau dapat mendapatkan kekuatan yang lebih, kekuatan yang berlipat. Dari siapa? Tentu saja dari Tuhan yang akan menuntun dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Ia berjanji Ia tidak akan meninggalkan kita, kecuali kalau engkau izinkan Tuhan berjalan sendiri dan kau ada di sini tidak mengikut Dia, atau engkau ogah-ogahan padahal Tuhan sudah mau cepat tapi engkau berlambat-lambat. Ingat orang Israel ketika dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka melewati gurun pasir, gurun selama bertahun-tahun. Itu sebabnya mereka harus membawa kemah. Jadi mereka berjalan di gurun itu. Lalu nanti kalau Musa berkata berhenti, mereka akan berhenti, pasang tenda, mereka berkemah. Mungkin karena sudah malam, sudah gelap. Jadi mereka harus mendengarkan petunjuk dari Musa. Musa itu sebenarnya adalah mewakili Tuhan. Bagaimana mereka harus menempuh perjalanan menuju Kanaan. Mereka harus mendengarkan Musa. Sebab dengan cara itulah mereka bisa sampai ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Maka sebenarnya firman Tuhan ini pun merupakan kehadiran Tuhan sendiri. Kalau engkau membaca perkataan Tuhan, merenungkannya, dan memasukkan perkataan ini ke dalam hatimu, engkau sedang mengizinkan Tuhan berproses dalam hidupmu. Kalau engkau berjalan bersama-sama dengan perkataan Tuhan yang sudah engkau baca, engkau renungkan, engkau taruh di dalam hatimu, itu sama dengan engkau mengizinkan Tuhan untuk membimbing dirimu dalam setiap langkah yang engkau lalui. Engkau tidak mengandalkan pengetahuanmu sendiri, tidak mengandalkan kemampuanmu berpikir, tapi engkau mengandalkan pikiran Tuhan, perkataan Tuhan. Engkau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi engkau mengandalkan Tuhan yang selalu memberikan tuntunan, memberikan dan memperbaharui kekuatan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Karena itulah penulis Amsal mengingatkan agar kita selalu mengakui Tuhan Yesus dalam setiap rencana, dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan. Karena kita sudah menyatu dengan Dia,
Tuhan sudah menaruh rencana atau bagan kerja yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kalau saudara dan saya mengakui Tuhan, kita bukan saja akan mendapatkan kekuatan. Tidak ada semangat kita yang akan diperbarui, tetapi Dia juga akan menunjukkan jalan yang akan kita tempuh. Kita akan melalui, dan jalan itu adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ingat, jangan andalkan pengertian sendiri. Yang kedua, jangan andalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir, di ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jawablah dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudaraku, sebagian di antara kita, memang hanya sebagian, tidak semua, ada orang yang tipe dia terlalu percaya diri. Dia merasa untuk dapat mengerjakan lebih baik daripada orang lain. Ya, kalau kita mempunyai talenta atau kepandaian yang melebihi orang lain, itu harus, itu karunia, itu harus disyukuri. Tapi ingat, seberapa banyak pun pengetahuan kita, seberapa banyak pun masalah-masalah yang sudah dapat kita tangani dengan baik, tapi tetaplah rendah hati dengan tidak menganggap dirimu bijak. Engkau perlu diperdayakan oleh Tuhan. Saya juga perlu. Saya tidak merasa punya kemampuan, kepintaran untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, untuk melakukan tugas sehari-hari. Tapi saya yakin Tuhan yang merupakan sumber dari segala hikmah akan memberikan hikmatnya itu kepada saya dengan berjalan mengikuti langkah, mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, menganggap diri sendiri bijak itu dapat membawa kita kepada kesombongan. Mungkin saudara pernah lihat orang seperti itu. Kayaknya sombong banget ini orang. Sampai ada istilah si pangkaron. Iya. Pak Pistaro nih, seolah-olah merasa dirinya yang paling mengerti, dirinya yang paling bisa, dirinya yang paling tahu. Ini sebenarnya gangguan psikologi, gangguan jiwa yang harus diobati. Ya. Dengan berpikiran seperti itu, seakan-akan kita tidak memerlukan lagi orang lain, karena kita merasa kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Seolah-olah kita tidak perlu lagi bekerja sama dengan orang lain. Ingat, kalau engkau berhasil dalam melakukan apapun, tapi bukan melakukan kejahatan, ya, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang berguna bagi diri kita dan bagi orang lain, itu hanya karena pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu akan selalu menambah-nambahkan hikmat dan kemampuan dalam diri kita, supaya kita dapat melakukan kebaikan demi kebaikan lebih dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, agar kita tidak merasa bijak sendiri,
dan terjebak dalam kejahatan, sikap yang perlu kita pupuk, perlu kita kembangkan adalah sikap takut akan Tuhan. Maka kalau engkau takut akan Tuhan, engkau beruntung. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Hanya kepada orang yang takut akan Tuhanlah Tuhan akan memberi rencana dan rahasia yang akan dilakukannya dalam kehidupan ini. Takut akan Tuhan menekankan pada sikap hormat akan setiap keputusan yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Jadi seseorang yang takut akan Tuhan itu dapat dilihat dari tindakan-tindakannya. Apakah dia selalu memperhatikan dan melakukan perkataan Tuhan dalam hidupnya? Maka inilah orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya demikian. Saya percuma saja mengklaim diri sebagai orang yang takut akan Tuhan, kalau dalam tindakan saya tidak memperhatikan Tuhan, saya tidak melakukan perbuatan. Kiranya frustasi apapun yang terjadi pada saat ini, kita akan dapat menanganinya dengan sebaik-baiknya dengan 3 hal. Jangan andalkan pengertianmu sendiri, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan merasa engkau bijak, tapi selalu bergantunglah kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.